Dan hari ini kita akan lanjut ke bagian yang kedua serial kita selama 1 bulan ini, yaitu Love Everyone. Love Everyone. Dan hari ini saya beri judul gini, diundang Yesus. Nah, saya ingin memulai dengan pemikiran ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Coba saya mau tanya nih ya sama kita semua. Anda ingat gak ya yang di atas ataupun yang di bawah? Ingat gak? 3 orang terkaya versi Forbes tahun 2020. Anda ingat gak? Mungkin ini dikeluarin contekannya, tapi sebagian Anda juga gak tahu siapa wajah-wajah orang ini. Ini engkongnya, enggak Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi kalau saya tanya sama kita, Anda ingat gak? Tahun 2020, 3 orang terkaya versi Forbes. Ada yang ingat? Boleh angkat tangannya Bapak Ibu Saudara sekalian? Ada yang ingat? Kalau mau nyontek di Google juga silakan, nggak apa-apa Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi ini yang saya tahu, rata-rata kita 2020 kan habis heboh gitu kan. 2020 kan belum lama banget. Semua orang di seluruh dunia akan ingat 2020, benar nggak? Pasti akan ingat dalam sejarah tentang 2020. Tapi saya cuma mau tanya nih, siapa 3 orang terkaya versi Forbes 2020 dan rupanya nggak ada satupun kita yang ingat 3 orang terkaya versi Forbes. Bukankah kita keterlaluan, kasihan loh. Mereka itu udah kerja susah payah mau jadi orang terkaya di dunia. Nggak ada satupun kita yang ingat. Keterlaluan nggak saudara? Tapi coba kalau saya tanya gini. Ingat nggak orang yang mendoakan Anda di 2020? Orang yang berjalan dan support iman Anda di 2020, ingat gak? Dengan gampang kita bisa nyebut nama di benak kita yang setuju dengan saya katakan yes. Saya mau tanya juga gini, ingat gak kita? 3 orang the strongest man, 3 orang terkuat di dunia versi 2020, ingat gak? Ini orang terkuat loh Bapak Ibu Saudara kalian, jangan main-main loh ya. Mereka tiap hari latihan, pokoknya jadi paling kuat di dunia. Keterlaluan sekali orang-orang AOC, nggak ada yang tahu. Sia-sia dong mereka. Ingat nggak? Di 2020 3 orang terkuat, strongest man. Ini foto-foto mereka sebagai Anda gini, siapa ya itu ya? Siapa itu? Sebagian Anda aja nggak kenal nama-namanya, bener nggak? Saya juga nggak kenal sih, namanya aja juga nggak tahu. Tapi kalau saya tanya gini, inget nggak di 2020 orang-orang yang support kita secara mental, secara rohani, yang di 2020 waktu kita melewati pandemik mereka ada dan berdoa bersama kita. Anda ingat nggak nama-nama mereka? Pasti kita ingat, benar nggak? So kenapa saya mengawali dengan ini? Minggu lalu ada satu kutipan yang powerful banget yang bicara di hidup saya juga secara pribadi. Kata-katanya bilang gini, pada akhirnya tidak ada yang kita lakukan atau katakan dalam hidup ini akan berdampak lebih dari bagaimana kita mengasihi sesama kita. Coba boleh kita lihat ini sama-sama, kita baca sama-sama ya 2, 3. Pada akhirnya tidak ada yang kita lakukan atau katakan dalam hidup ini akan berdampak lebih dari, boleh lebih keras lagi 2, 3. Bagaimana kita mengasihi sesama kita. Pada akhirnya Bapak Ibu Saudara sekalian, orang gak akan ingat jumlah rekening kita. Tapi orang akan ingat kasih yang pernah kita lakukan sama mereka. Pada akhirnya orang gak akan ingat aset yang kita punya. Tapi orang akan ingat kasih yang kita bagikan, yang kita lakukan dalam hidup mereka. Nah, bicara tentang mengasihi sesama, Yesus mengajar kita yang ajarannya dicatat oleh orang bernama Lukas. Yang pertama saya ingin ajak kita lihat, yuk langsung kita masuk ke poin-poin kita. Yang pertama adalah gini, siapa yang bisa kita cintai?
Nah, Lukas mengutip ajaran Yesus, Lukas 14 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Boleh kita lihat sama-sama ya. Lukas 14 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Apa yang akan kita baca ini bagi Anda yang baru dalam kekristenan atau bukan Kristen ini kok agak aneh. Tapi nanti saya jelasin apa artinya ini. Kita lihat sama-sama, boleh kita baca ya dengan suara yang keluar yang bisa didengar sesama kita. 2, 3. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia. Apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetanggamu yang kaya. Karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Ayat yang ke-13, tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Nah, Anda baca ini, temanku kaya loh, masa nggak boleh diundang makan gitu kan. Wah, kita kalau ngundang makan cuma boleh ngundang orang-orang cacat, orang miskin. Berarti kita harus nyiapin untuk showroom kursi rodanya dong. Repot ah, ngundang makan aja tambah repot. Bapak Ibu saudara sekali, ini maksudnya apa nih? Apa yang sedang Yesus sampaikan di sini? Intinya gini Bapak Ibu saudara sekalian, perhatikan gini ya. Bukan tidak boleh ngundang orang yang kaya, bukan tidak boleh. Bukan tidak boleh. Tapi intinya adalah gini, siap-siap ya. Jadi berkat tanpa syarat seperti Tuhan memberkati kita tanpa syarat. Paham ya? Karena tadi kan dibalas gitu. Kalau kamu cuma ngundang orang kaya kan kamu kepingin dibalas diundang. Tapi kalau kita memberkati orang yang gak bisa ngundang kita kembali, yang gak bisa membalas kita kembali. Nah di sini kita sedang diajar apa? Ini loh diajar gini. Jadi berkat tanpa syarat seperti Tuhan memberkati kita tanpa syarat. Karena kalau cuma hanya ngundang orang kaya, mohon maaf. Kita bisa jadi sosial yang materialism. Oh tapi ada orang yang gini, iya tuh makanya jangan cuma bergaul dengan orang kaya. Kayak aku ini loh, cuma bergaul dengan orang yang miskin-miskin. Mohon maaf, itu namanya humanism. Itu juga bukan Injil yang dimaksud di sini. Bisa ngikutin Bapak Ibu saudara sekalian ya. Nah apakah Tuhan anti orang kaya? Sama sekali tidak. Apakah Tuhan hanya pro orang miskin? Juga sama sekali tidak. Tapi intinya dari pembahasan ini adalah gini. Jadi berkat tanpa syarat. Seperti Tuhan memberkati kita tanpa syarat. Coba kalau kita pikirin Yesus sudah memberkati kita gini sebelum kita bisa berbuat apa-apa. Yang setuju dengan saya katakan yes. 5 hari besok kita merayakan Yesus yang mati buat kita. Bahkan kita mau mati aja buat dia belum pernah mikir. Bener gak? Coba kalau saya tanya ada yang mau mati buat Tuhan? Enggak lah, hidup masih enak mungkin gitu kan. Tapi Yesus mati lebih dulu buat kita. Sebelum kita bisa mikir untuk mati buat dia. Yesus berkorban buat kita sebelum kita bisa berkorban apa-apa buat Tuhan. Jadi intinya adalah gini, seperti Tuhan memberkati kita tanpa syarat, kita jadi berkat tanpa syarat. Boleh kita baca ini sama-sama yuk? Lebih dengan suara yang bisa didengar sesama kita ya. 2, 3. Seperti Tuhan memberkati kita tanpa syarat, kita jadi berkat tanpa syarat. Nah karena sosial kita itu beda banget. Sosial kita itu maunya apa sih yang nguntungin? Kalau gak nguntungin males gitu. Kalau gak nguntungin gak tertarik gitu. Kalau gak sesuai dengan kepentingan saya gak peduli Makanya Bapak Ibu saudara sekalian, hanya kasih Kristus tanpa syarat yang memampukan kita bisa mengasihi orang lain tanpa syarat. Serius. Ketika kita paham, kita udah dikasih Tuhan tanpa syarat, baru kita itu bisa dimampukan mengasihi sesama kita tanpa syarat.
Kenapa kok Yesus ngajarin ini? Karena gini, di zaman itu orang Farisi, ahli-ahli Taurat, itu kalau ngundang orang, sukanya hanya ngundang orang yang hebat, orang yang terpandang. Supaya apa? Supaya mereka dihargai. Supaya mereka diundang kembali. Ini konteksnya, Anda perlu paham ini. Kalau Anda baca ayat-ayat sebelumnya, dan ayat-ayat sesudahnya Anda, ngerti kenapa kok Yesus ngajar ini di waktu itu. Nah, apalagi di zaman itu orang ahli Taurat, Farisi dan lain sebagainya. Mereka itu kalau duduk, mereka suka duduk di tempat yang terpenting. Di tempat yang merasa penting, yang dilihat supaya apa? Dapat pengakuan, dapat pengaguman dari banyak orang. Dan semua yang mereka lakuin itu based on ego. Waktu kita lihat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, bukankah ini juga gambaran kita semua? Kita semua lahir dengan kedagingan dan egoisme yang tinggi. Termasuk saya. Yang setuju dengan saya katakan yes. Come on. Makanya Yesus ngajarin ini. Supaya apa? Karena ini loh, dia mengundang Anda dan saya. Dia ngundang kita untuk apa? Untuk dikasihi dan juga gini. Mengasihi orang lain seperti Yesus. Dan ini yang bisa kita pelajarin dari konteks ini. Bukan gak boleh ngundang orang kaya. Bukan Tuhan hanya pro orang miskin dan orang cacat. Enggak. Intinya yang Tuhan sedang ajarin di ayat ini adalah gini. Jadi berkat tanpa syarat. Seperti Tuhan memberkati kita tanpa syarat. Ayo di depan kita 5 hari lagi ada Paskah. Ajaklah orang-orang, kawan-kawan kita. Bless them. Memberkati mereka tanpa mengharapkan kembali diberkati. Tanpa mengharap mereka membalas kita kembali. Karena apa? Ini yang kita pelajarin. Ini tag kita yang pertama. Boleh kita baca lagi sama-sama 2-3. Jadi berkat tanpa syarat seperti Tuhan memberkati kita tanpa syarat. Itu yang pertama. Who? Kepada siapa kita perlu mengasihi? To everyone. Nah yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian. Poin yang B adalah gini. Where? Kemana kita perlu mengasihi dan menjadi kesaksian Tuhan? Kemana? Lukas pasal 14 ayat yang ke-23 masih di dalam pasal yang sama itu. Lukas 14 ayat yang ke-23 ngomong gini. Kita baca ya sama-sama 2-3. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya. Pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Loh artinya apa nih? Artinya adalah gini. Tuhan mau kalau misalnya gini. Kemana Tuhan aku harus pergi mengasihi dan jadi kesaksian? Jawabannya adalah gini. Pergi ke semua kesempatan. Semua peluang. Semua posisi untuk cerita. Undangan cintanya Tuhan bagi semua orang. Kemana? Ke semua kesempatan, ke semua peluang, ke semua posisi untuk cerita. Ini loh undangan cintanya Tuhan. Waktu dia mati di atas kayu salib, tangannya terbuka lebar. Itu memberitahu ini loh undangan bagi semua orang yang dosanya banyak, dosanya sedikit. Yang hidupnya terlalu suci atau enggak suci sama sekali. Everyone is welcome by God. Semua orang itu diterima oleh Tuhan. Nah oleh sebab itu gini. Semua kesempatan yang Tuhan izinkan. Itu adalah kesempatan untuk ajak orang. Ngalamin cinta Yesus yang tanpa syarat. Boleh kita ucapin semua kesempatan 2-3. Semua kesempatan. Aku dapat kesempatan loh ketemu orang ini. Aku dapat kesempatan ngopi sama dia. Aku dapat kesempatan ternyata bisa kerja bareng dia. Aku dapat kesempatan bisa olahraga sama dia. Aku dapat kesempatan. Semua kesempatan itu kesempatan untuk ajak orang ngalamin cinta Yesus yang tanpa syarat. Demikian juga gini, semua peluang. Semua peluang itu peluang untuk ajak orang ngalamin cintanya Yesus yang tanpa syarat. Boleh kita ucapin sama-sama semua peluang 2-3. Semua peluang. Ada yang online, Anda juga boleh tulis itu. Dan juga ini semua posisi. Semua posisi itu untuk mengajak orang alami cinta Tuhan yang tanpa syarat. Mungkin dulu Anda adalah pegawai. Kemudian Anda dapat promosi. Posisi Anda naik, Anda jadi manajer. Kemudian Anda dapat promosi lagi. Posisi Anda naik jadi direksi. Semua posisi Tuhan izinkan.
untuk kita bisa ngajak orang ngalamin cintanya Yesus yang tanpa syarat. Jadi hari ini kalau Tuhan izinkan saya, kalau Tuhan izinkan kita, ada yang di atas, yang di bawah, yang online sekalipun, ada di berbagai macam kesempatan, peluang, posisi. Tujuannya satu, untuk cerita tentang cintanya Yesus yang tidak bersyarat bagi Anda dan saya. Saya tahu sebagian kita akan bilang gini, tapi sungkanlah, nggak enak ngomong tentang Yesus, tentang Tuhan. Nggak enak lah. Gitu. Saya sih agak malu ya kita Kristen tapi kan kita juga nggak dalam-dalam banget. Nanti ditanya-tanyain jadi bingung jawabnya gitu. Ya KTP saya sih Kristen, kalung saya sih salib gitu ya. Tapi ya mau ngomong tentang Yesus nanti dia tanya lagi gini gitu-gitu. Wah tambah bingung semua, nggak nyaman deh gitu. Bapak Ibu saudara sekalian perhatikan gini. Saudara percaya nggak Tuhan bisa buka jalan untuk keuangan kita? Yang percaya boleh angkat tangannya Bapak Ibu saudara sekalian. Percaya ya. Nah perhatikan gini. Kalau kita percaya dia bisa buka jalan untuk keuangan kita. Perhatikan gini. Lebih-lebih Tuhan pasti buka jalan untuk kita bisa cerita tentang cintanya Yesus yang tanpa syarat. Karena ikut Yesus, ikut Tuhan, hati Tuhan itu lebih daripada cuma duit ya. Hatinya Tuhan adalah semua hati itu bisa terbuka dan ngalamin cintanya yang tanpa syarat. Bisa ngikutin Bapak Ibu saudara sekalian. Dia mati di atas kayu salib supaya apa? Semua orang itu bisa tahu ada cinta yang tidak bersyarat bagi semua orang. Kalau kita percaya dia bisa buka jalan membelah laut. Kalau kita percaya dia bisa buat ini mata air di padang gurun. Lebih-lebih Tuhan pasti bisa buka jalan untuk kita. Cerita tentang kasihnya yang tidak bersyarat kepada semua orang. Nah saya mau punya satu cerita yang menarik. Dan bagi saya ini perenungan sekali. Di Kanada, di Alberta, ada yang namanya gini, Art Gallery. Nah Art Gallery ini, fotonya boleh dikeluarin. Itu disebut AGA ya, Art Gallery of Alberta. Itu keren sekali. Kalau Anda lihat desainnya, menarik sekali gitu ya. Kapan gitu AOC punya gedung kayak gini gitu kan. Dari desainnya dan lain sebagainya itu benar-benar interesting, very unique dan amazing gitu. Mewah, megah, keren banget. Ada yang bilang bangunan ini dibangun lebih dari ini, 88 juta US dollar. Nah, waktu peresmian Bapak Ibu Saudara sekalian, ada yang diundang ke sana? Mungkin saya cerita ternyata jemaat udah ada yang diundang kan kita kan nggak tahu gitu kan. Ada yang udah pernah diundang, boleh angkat tangannya Bapak Ibu Saudara sekalian? Anda gini, boro-boro diundang Elia. Pernah denger aja enggak gitu kan. Lu jangan main-main, lu ini 88 juta US dollar kok Anda nggak tahu gimana toh. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita gini, waktu ini diresmikan yang diundang itu pejabat. Orang terkenal, konglomerat kota di Alberta itu semua datang. Dan yang saya temukan setidaknya pagi hari ini, tidak ada satupun kita yang diundang, benar nggak? Grand opening, pembukaan, Art Gallery of Alberta. Cuma AOC nggak ada yang diundang. Berarti kita belum termasuk pejabat, kita belum termasuk konglomerat. Kita belum termasuk artis terkenal, benar nggak Bapak Ibu Saudara sekalian? Tapi tahu nggak pagi hari ini, Anda dan saya, Anda yang di atas, Anda yang di bawah, kita semua diundang sama Tuhan Yesus, terlibat dalam pekerjaan kerajaan sorga yang tidak terhentikan sepanjang masa, sepanjang abad, lebih dari 88 juta US dollar. Kerajaan sorga yang akan dibangun di dunia ini melalui Anda dan saya. Dan kita semua diundang oleh Raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Penguasa di atas segala penguasa untuk terlibat di dalamnya. Come on. Anda mungkin gak diundang ke peresmian itu.
Tapi kita semua diundang Tuhan untuk terlibat dalam pelebaran kerajaan sorga di muka bumi ini. Di mana melalui kita akan ada grand opening di hati banyak orang. Yang jauh dari Tuhan ngalamin grand opening di hatinya. Bisa ngalamin Yesus yang dekat di hati mereka. Come on. Bapak Ibu saudara sekalian, yang terhilang dari Tuhan hatinya bisa open lagi sama Tuhan dan merasakan cintanya Tuhan yang mencintai mereka tanpa syarat. Kita mungkin gak diundang di peresmian AGA, grand opening AGA. Tapi kita semua diundang oleh Tuhan untuk apa? Memperlebar kerajaan sorga supaya ada grand opening di hati banyak orang untuk mengalami cintanya Yesus. Kita pergi ke semua kesempatan, ke semua peluang, ke semua posisi untuk apa? Untuk cerita. Dan Tuhan izinkan kita ada di semua peluang, di semua kesempatan, di semua posisi untuk apa? Untuk simple. Ini loh, jadi kepanjangan tangan Tuhan cerita tentang cintanya Yesus yang tak bersyarat ini. Saudara, ini yang berikutnya yang ketiga. Kita semua perlu tahu bahwa gini, love is powerful and love never fails. Kasih itu gak bisa gagal loh. 2 minggu lalu kan saya ngisi workshop ya, Zoom gitu. Kemudian pertanyaannya gini, Elia, gimana kita bisa mempengaruhi dunia? Itu pertanyaan baik sekali. Bagaimana kita bisa mempengaruhi dunia? Di situ saya juga mikir gitu kan, Tuhan kasih kita hikmat. Kalau cuman mempengaruhi pakai power, kuasa ya, power. Pertanyaannya kan gini, gimana kalau kita belum powerful? Otomatis kita kan mikir, oh maka dampak dan pengaruh itu hanya bagi orang yang punya power. Kita yang belum powerful ini kita nggak bisa berdampak. Jadi kalau ditanya bagaimana mempengaruhi dunia, ternyata bukan dengan power. Bukan dengan power. Nggak nunggu power besar atau nunggu power kecil. Yang setuju dengan saya katakan yes. Nah, saya mikir lagi, gimana yang mempengaruhi dunia ya? Ini kayak Roh Kudus ngajak saya merenungkan gitu ya. Kalau pakai duit, gimana kalau duitnya belum banyak? Apakah hanya orang yang punya duit banyak yang bisa punya pengaruh atau berdampak? Wah, berarti duit bukan jawabannya. Karena memberi pengaruh nggak nunggu duit banyak atau duit sedikit. Yang setuju dengan saya katakan yes. Tahu saudara, Anda mau memberi pengaruh, jawabannya simple. With love. Dengan kasih. Karena power Anda besar atau kecil, duit Anda banyak atau sedikit, semua orang bisa mengasihi seperti Yesus mengasihi. Dan karena ini, kasih kita itu yang akan diingat orang. Kita aja gak inget kok siapa 3 orang terkaya versi Forbes 2020, bener gak? Keterlaluan memang kita ini. Mereka udah kerja siang malam supaya jadi kaya raya. Kita aja gak ingat. Tapi yang kita ingat adalah di 2020. Waktu kita ngalamin pandemik. Ada orang yang berdoa bersama kita. Orang yang menguatkan kita. Orang yang tertawa bersama kita. Orang yang juga menangis bersama kita. Come on. Kita aja lupa 2020 siapa the strongest man. Orang terkuat di dunia. Tapi yang kita ingat adalah gini. Di 2020 orang yang mengasihi kita. Sehingga gini saudara. Mau memberi pengaruh, nggak nunggu power. Mau memberi pengaruh, nggak nunggu duit. Mau memberi pengaruh dengan kasih Kristus. Yang setuju dengan saya berikan tepuk tangan yang luar biasa. Come on. Pasca ini ada banyak hati yang nunggu loh. Kasih kita sama mereka. So aplikasinya apa nih? Apa yang bisa kita lakuin? Supaya di Paskah ini ada grand opening di hati banyak orang. Karena ternyata Tuhan gak nunggu duit kita. Tuhan cuma mau kita ngasih sesama kita tanpa syarat. Bukan cuma kita boleh ngundang orang kaya atau orang miskin yang gak boleh diundang dan lain sebagainya. Bukan tentang itu. Yang Tuhan mau tentang gini. Bagaimana kita itu mengasihi orang lain tanpa syarat seperti Yesus. Nah aplikasinya apa nih? Buat hidup kita. Khususnya menghadapi Paskah yang 5 hari di depan kita. Ini yang bisa kita lakuin. Yang pertama, Yesus undang kita. Yesus undang kita untuk ini. Nyaman dengan yang tidak nyaman.
Boleh kita baca ini sama-sama ya, 2, 3. Yesus undang kita untuk apa? Nyaman dengan yang tidak nyaman. Saudara, buat Yesus untuk turun ke dunia itu gak nyaman. Dia harus jadi bayi yang lemah, itu gak nyaman karena dia powerful. Dia harus mati, yang akan kita rayakan 5 hari lagi, dia dicambuk, dia disesah, dia dihajar. Hari-hari ini waktu saya lagi baca tentang itu, aduh dia ditampar, dia diludahin. Kalau kita yang diludahin marah gak? Marah gak? Oh enggak dong di gereja. Coba sebelahnya boleh ludahin, enggak. Enggak boleh marah kan di gereja gitu, di luar baru diantemin. Enggak. Bapak Ibu perhatikan ini, waktu Yesus harus ke dunia dan menjalani salib itu enggak nyaman banget buat dia. Dia enggak nyaman tahu untuk siapa? Dia enggak nyaman untuk Anda dan untuk saya. Dan hari ini, dia ngundang kita. Mungkin kita nggak nyaman loh cerita tentang kasih Tuhan yang tanpa syarat itu. Mungkin kita nggak nyaman untuk cerita, ayo kita rayain Jumat Agung. Kenapa kok kamu rayain Jumat Agung sih nggak pergi liburan aja? Itu kan tanggal merah. Kita cerita, karena ada Tuhanku yang mencintai aku tanpa syarat dan dia mati. Itu mungkin nggak nyaman. Untuk ngajak mereka gitu mungkin kita nggak nyaman. Tapi ini yang Yesus ingin undang kita hari ini. Yesus mengundang kita untuk jadi ini, nyaman dengan yang tidak nyaman. Hal yang mungkin, aduh ngajak temanku ke gereja karena Tuhan cinta kita kayak gak nyaman banget. Tapi dia ngundang kita, jadilah nyaman dengan yang gak nyaman. Pergilah ke semua kesempatan, ke semua peluang, ke semua posisi. Untuk cerita ini loh, ada cintanya Yesus, seorang Tuhan yang tidak bersyarat. Sebelum kita jadi baik, dia udah cintai kita. Waktu kita masih berdosa, kita masih kacau, kita masih jelek, dia udah mati buat dosa kita semua. Yang setuju dengan saya katakan yes. Waktu kita gak bisa apa-apa, mikir baik pun tidak, dia udah mati buat kita. So ini yang dia mau ajak kita hari ini. 5 hari ke depan ada Paskah, Jumat Agung. Yuk, nyaman dengan yang gak nyaman. Ajak kawan-kawan kita untuk ngalamin dan ketemu dengan pribadi Yesus ini. Yang kedua adalah ini, Yesus undang kita untuk ini. Pakai hati, walaupun gak ada hati. Boleh kita baca sama-sama 2, 3 Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesus undang kita untuk pakai hati walaupun gak ada hati. Semua kita pada dasarnya, kita kan kedagingan kan. Siapa sih yang mengurusin Tuhan mau mati, suruh siapa dia mati buat aku. Aku gak minta kok. Ngapain dia mau pakai mati-mati segala, boy? Ya itu terserah dia gitu kan. Sejujurnya Bapak Ibu Saudara yang kita manusia ini gak ada hati kok buat Tuhan. Tapi bersyukurnya apa? Roh Kudus itu berkarya dalam hidup kita. Sampai kita bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Yang setuju dengan saya katakan yes. Dan seperti Yesus cinta kita yang tadinya terhilang. Demikian juga dia mau kita punya hati buat mereka-mereka juga yang terhilang. Yuk. Dia cuma mau undang kita. Tapi aku gak ada hati Tuhan, it's okay. Ya pakai aja hati yang ada. Tapi enggak terbeban, it's okay. Just whatever I place in your heart. Ya tapi Tuhan aku sama sekali gak mau pusing loh ya Tuhan, yang gak mau pusing. It's okay. Gak usah pusing, kalau pusing minum Bodrex. By the way Bapak Ibu saudara, yuk dia ngajak kita gini, pakai hati walaupun kita ini seringkali gak ada hati. Dan ini aplikasi yang ketiga, simple aja. Undangan Yesus seakan fanatik ya. Tapi gak fanatik kok. Ngajak-ngajak orang ke gereja fanatik ya. Wah sok Kristen. Sok hebat-hebat, sok suci. Enggak. Kita ngajak kawan kita ke gereja bukan karena kita suci ya. Ini gerejanya orang berdosa. Tapi kita ngajak mereka supaya kita sama-sama disucikan oleh Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan yes. Saya ngajak kawan saya cerita dengan kawan saya tentang Tuhan. Bukan karena saya lebih rohani, enggak. Enggak ada satupun kita lebih rohani dari satu dengan yang lain. Kita ngajak mereka supaya apa? Kita sama-sama diproses dan disempurnakan. Makin seperti Tuhan kita. Dan ini panggilan kita orang percaya. Karena gini, hal simple aja. Kalau apel itu dia akan menghasilkan apel, bukan jeruk. Domba itu melahirkan domba, bukan serigala.
Demikian juga gini, anak Tuhan melahirkan anak Tuhan. Sama halnya orang diselamatkan menghasilkan orang lain lagi yang diselamatkan. Come on. Karena hanya kasih yang akan diingat banyak orang. 3 orang terkaya Forbes kita lupa. Kasih sederhana itu yang diingat orang. Strongest man 2020, 2021, 2022 Anda bahkan gini, nggak tahu. Tapi Anda ingat, orang yang ikut berdoa bersama dengan Anda. Yang setuju dengan saya katakan yes. Setelah saya cuma pingin ngakhiri gini. Satu hari ini saya baca ya di surat kabar. Event besar. Yang diundang 40 selebriti terkenal. 40 pengusaha top. 40 influencer terkenal. Dan saya lihat lagi di situ waktu saya baca ini. Orang AOC gak ada yang diundang. Gak ada yang diundang, berarti kita belum masuk 40 selebriti terkenal. Kita belum termasuk 40 pengusaha top. Kita juga belum termasuk 40 influencer terhebat. Tapi izinkan saya bilang hari ini, pagi hari ini. Jangan kecil hati. Karena Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Dia mau libatkan Anda dan undang Anda. Ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan yang besar. Kerajaan sorga yang diperlebar di muka bumi ini. Kerajaan sorga yang tidak akan terhentikan. Bahkan iblis pun tidak akan dapat menghancurkannya. Dan dia undang Anda dan saya untuk terlibat di dalamnya. Berapa banyak yang mau diundang Tuhan pagi hari ini? Come on, jadi partner-partnernya Tuhan. Biar kalau dia izinkan kita ada di semua kesempatan. Kalau dia izinkan kita ada di semua peluang. Kalau dia izinkan kita ada di posisi manapun. Itu untuk kita cerita tentang cintanya Yesus yang tidak bersyarat kepada banyak orang. Bapak Ibu saudara sekalian, izinkan saya bilang gini, kalau kita mati, kita ninggalin warisan revival di belakang kita. Itu yang saya pikirin kok. Saya ngomong sama teman-teman muda-muda. Let's do it. Ini zaman kita. Saya akan jadi 50, saya akan jadi 60, saya akan jadi 70. Saya akan jadi 80. Kalau Tuhan izinkan bisa lebih daripada itu. Tapi kalau saya mati, saya cuma doa Tuhan. Biar kita ninggalin kegerakan dan revival yang besar di belakang kita. Saudara, saya ingin mengakhiri dengan satu cerita nih. Saudara pernah, dari tadi sebagian Anda lihat, ini nomor kok familiar banget gitu ya. Anak-anak muda-muda biasanya kalau malam lapar 14.022. Ya, selamat malam, mau pesan apa? Dada, paha, sayap. Paha atas, paha bawah. Semua Anda pernah tahu ini Bapak Ibu saudara sekalian? Yang tahu boleh angkat tangannya. Kan gak enak kita nyebut brand gini kan nanti dia. Enggak lah. Tapi semua kita tahu ya. Number 1. Wah, kita semua tahu. Pendirinya ingat Bapak Ibu saudara sekalian? Kalau zaman kita masih ada ya patung-patungnya di mana-mana gitu ya. Nggak tahu yang lebih muda-muda ini siapa ya pendirinya yang nggak tahu ya. Pokoknya kita tahu makannya aja gitu kan. Nah, Kolonel Sanders, saya lihat kesaksian dia. Coba Anda lihat video berikut ini. This man, saya juga baru tahu, he's blessed. Dan bagaimana dia cerita, perlunya setiap hati ngalamin Yesus. Boleh kita lihat videonya sama-sama. When I started this chicken business, I was sinful and all, but I prayed to God that if He'd make it a success, I'd see that His cause was always remembered and taken care of first. And you have. And I hope I have. I was about, 77, wasn't it, when I found the Lord? Right. I knew I should have Him. I knew I should walk with Him, but I couldn't reach Him. My sinfulness kept me. You see, I used to curse terrible. Did it ever since boyhood when I went to railroading. I got in the habit of it. And I wanted to quit for years and years, but I couldn't. Couldn't quit to save my life. But I know my soul would go to hell. My tithing and going to church and living right with my fellow man and all, that's not going to get you to heaven. You've got to get God in your heart, and you've got to get in His heart too. I hope that the people that have reached the later years of life and haven't accepted Christ as holy, and give themselves. I hope that they don't put it off too long. Because listen, time's getting shorter all the time. Yeah. See, for us. Yes, it is. Wow.
Kenapa gak kasih tepuk tangan yang luar biasa. Dia terima Tuhan 77 tahun. Dan itu hati dia. I wish semua orang buka hatinya ngalamin Yesus. Kalau Anda duduk di sini, Anda orang yang udah terima Yesus. Kita semua perlu tahu, Tuhan ajak kita bikin grand opening di hatinya banyak orang yang lain. Kawan-kawan kuliah mungkin, teman-teman kerja mungkin, keluarga kita yang jauh dari Tuhan mungkin. Yuk sama-sama di Paskah ini kita bilang, Tuhan, biar ada grand opening lagi di hati banyak orang. Ada grand opening lagi di hati makin banyak orang. Dan ini doa kita. Siapapun Anda, saya berharap ini jadi doa kita juga. Doa Anda yang udah 50, 60, 70. Bapak Ibu Saudara sekalian, doa lagi nih. Yes, Anda mungkin punya warisan harta, punya warisan yang baik. Tapi kenapa gak izinkan saya ajak kita berdoa. Kita izinkan Tuhan pakai kita meninggalkan warisan revival di belakang kita. Yang setuju dengan saya katakan amin. Berapa banyak yang mau meresponi undangan Tuhan untuk bikin grand opening di hati banyak orang pagi hari ini. Kalau itu Anda, saya undang kita berdiri bersama-sama dimanapun Anda berada. Anda yang di belakang, yang di atas, yang di bawah, Anda yang di rumah sekalipun. Boleh tadangkan kedua tangan kita bersama. Kalau Anda meresponi pembahasan ini pagi hari ini, Anda bilang, aku mau dipakai Tuhan. Let's do grand opening di hati banyak orang. Kalau Kolonel Sanders aja punya hati untuk itu, kami semua juga bisa punya hati untuk itu. Yesus yang kasih itu di hati kami pada pagi hari ini. Yang mengangkat tangan kita berdoa sama Tuhan, bilang, God, pakai kehidupanku. Tuhan, biar melalui aku semua kesempatan, semua peluang, semua posisi yang Tuhan izinkan, itu jadi kesempatan, jadi peluang untuk cerita tentang kasih-Nya Yesus yang tanpa syarat bagi dunia ini. Akan ada grand opening di hati banyak orang di hari Paskah ini ya Tuhan. Pakai kami Tuhan, pakai kami Tuhan. Yes God, yes God. Anda yang mau jadi partner kerajaan sorga, meninggalkan revival besar di belakang Anda, boleh ikuti doa saya pagi hari ini, seluruh ruangan ini. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ini hidupku. Terima kasih buat anugerah-Mu, buat kebaikan, buat cinta-Mu yang tanpa syarat buat aku. Dan pagi hari ini aku meresponi undangan-Mu untuk menjadi partner Tuhan, memperlebar kerajaan sorga di muka bumi ini. Pakai aku di semua kesempatan, di semua peluang, di semua posisi untuk menceritakan kasih Yesus yang tanpa syarat itu. Roh Kudus, Engkau bersama kami, Engkau memampukan kami, melalui kami akan ada grand opening di hati banyak orang ngalamin cintanya Yesus. Oh, yang percaya doa ini berikan tepuk tangan yang luar biasa pagi hari ini. Thank you God, thank you. Tuhan, kami tahu Engkau gak biarin kami sendiri. You wanna use us. Yes, Jesus. You wanna use us. Yes, Lord. Yes, yes. Kau gendongku sampai masa tuaku. Kau gendongku sampai putih rambutku. Kau telah buktikan, takkan kau lepaskan. Kau gendongku sampai selamanya.
Tuhan, terima kasih buat waktu ini. Kami boleh nyanyi, kami boleh doa, bahkan apa yang kami dengar itu boleh membangun kami, bahkan menantang kami. Yes, Jesus. Biar kami boleh keluar dari tempat ini, kami diubahkan ya Tuhan. Amen. Tiba saatnya kami kembali ke tempat kami masing-masing. Berkati kami berlimpah, kerjakan perkara yang besar, jelas daripada Tuhan saja. Tambahkan pengaruh, kesempatan yang baru, satu tujuan untuk kemuliaan Tuhan. Dan untuk kami cerita tentang kasih Yesus yang tanpa syarat. Anak-anakmu yang bawa persembahan mereka, perpuluhan janji iman, mata Bapa melihat Engkau terlibat di dalamnya, memberkati mereka berlipat kali ganda sesuai janjimu ya Tuhan. Pulangkan kami dengan satu kesadaran, anugerah-Mu mengejar kami. Cinta-Mu gak pernah habis buat kami. Kemurahan-Mu selalu ada bagi kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua yang diberkati bersama kita berkata, amin, 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 amin. Selamat pagi semuanya. God bless us.